dengan baik semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan lebih berkah lagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat teman-teman semua? Masih. Yang semangat boleh kasih jempolnya dong, yang loyo jempolnya ke bawah. Oke, ke atas semua ya, masih semangat semua ya. Berarti semuanya siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya adakah yang tidak masuk hari ini teman-teman? Ada. Siapa? Tami. Oke, boleh tahu alasannya kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga Mbak Tami segera sembuh dan dapat berkumpul kembali bersama kita ya teman-teman. Amin. Oke. Sudah belajar semua hari ini? Sudah. Oke, berarti mendengarkan ibu yang pertemuan kemarin ya, jangan ibu. Oke. Sebelum kita mulai nih teman-teman, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Jika teman-teman semua diberi kesempatan dukungan untuk membuka sebuah bisnis, kira-kira teman-teman mau membuka bisnis di bidang apa nih? F&B boleh. Ada lagi? Mungkin butik, fashion gitu ya. Kos-kosan ya, kayak itu emang ladang berkah banget ya kos-kosan. Oke, bagus teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada gambar anak SMK nih berjualan pasta. Ini kan sudah embrio bisnis ya. Siapa tahu teman-teman yang duduk di SMK juga ini mau memulai sebuah bisnis gitu kan. Nah, ibu juga jadi ingin bercerita sedikit. Dulu ketika SMK, ibu juga sekolah sambil berjualan. Berjualan apa teman-teman? Donat. Nah, ketika awal berjualan itu masih 1 kotak, 2 kotak gitu teman-teman. Nah, lama-lama itu permintaannya semakin banyak karena ibu semuanya dilakukan sendiri ya, mulai dari produksi, berjualan hingga keuangannya ibu sendiri. Jadi agak kewalahan, maka dari itu ibu terbuka untuk mencari seseorang untuk bisa membantu. Maka itulah awal mula dari rekrutmen gitu. Nah, jika bisnis teman-teman semua nih udah mulai berjalan nih dan butuh banyak karyawan, seperti burgernya Aldi Taher ya, siapa yang nggak tahu burgernya Aldi Taher kan, rasanya enak, dagingnya juicy-lucy, mahal ini, Rizky Febian. Oke. Nah, jika usaha teman-teman ini semakin ramai nih seperti burgernya Bang Aldi Taher, nah kira-kira teman-teman untuk rekrutmen karyawannya lebih memilih minta rekomendasi dari teman atau pasang iklan di media sosial? Mungkin ada yang jawab? Kalian mau sih? Dari saya lebih ke lewat teman sih Bu, karena karakter dan etos kerja yang direkomendasikan oleh orang yang sudah kita kenal itu mungkin bisa menjamin atau setidaknya sudah ada yang bisa memberikan testimoni yang jujur. Oke, baik, bagus sekali Mbak Mufi, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada lagi teman-teman, satu lagi. Saya itu. Oke, Mbak Ariana Kalau boleh? menurut saya lebih pilih iklan Bu, karena jangkauannya lebih luas dan lebih transparan. Lalu menurut saya kalau lewat iklan saya bisa menargetkan orang yang memang mempunyai skill di bidang tersebut. Oke, jawaban yang berbeda ya teman-teman. Mbak Mufi lebih ke rekomendasi teman, kalau Mbak Ariana lebih ke sosial media begitu ya. Semuanya benar. Jadi itu sumber rekrutmen internal dan eksternal itu difokuskan kepada kebutuhan perusahaannya. Mungkin perusahaannya Mbak Mufi nanti butuhnya yang cepat gitu, yang butuh kepercayaannya tinggi. Jadi beliau minta rekomendasi dari temannya. Dari Mbak Ariana juga benar banget, iklan itu menjangkau tenaga kerja yang lebih luas gitu. Jadi kita bisa lebih menyaring, lebih memilih orang-orang yang sesuai dengan kapasitas perusahaan kita. Oke, next. Nah, hari ini teman-teman setidaknya kita akan mencapai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama tentu mengenai mengidentifikasi tahapan proses rekrutmen secara sistematis. Dan yang kedua adalah menganalisis kesesuaian antara sumber rekrutmen yang dipilih perusahaan dengan kebutuhan posisi yang tersedia. Nah, materi proses rekrutmen pegawai ini teman-teman tidak berdiri sendiri, namun juga memiliki muara-muara ilmu lainnya. Nah, di sini ibu tuliskan 3. Yang pertama ini korespondensi. Nah, dalam proses rekrutmen ketika kita menawarkan job offer itu kita kan perlu
keahlian menulis surat penawaran gitu. Nah itu dimana dipelajari di korespondensi. Nah yang selanjutnya itu ketika menyusun iklan lowongan. Nah itu kan kita membutuhkan tata kata yang baik dan juga diksi yang tepat. Nah dimana itu dipelajari di mata pelajaran bahasa Indonesia begitu. Nah yang terakhir ada otomatisasi. Mengapa? Karena sekarang rekrutmen kan sudah dimasifkan di media sosial ya, mungkin di LinkedIn ataupun di TikTok dan juga Instagram. Nah sebelum ke inti pembelajaran teman-teman, kita melakukan pretest terlebih dahulu ya, karena semuanya tadi butanya sudah belajar. Nah kira-kira nih teman-teman, benar atau salah metode pencarian kandidat secara internal seperti referensi staff atau internal hiring selalu lebih unggul dan lebih disarankan dibandingkan metode eksternal? Mungkin yang jawab benar boleh angkat tangan. Tidak ada. Yang jawab salah boleh angkat tangan. Oke, semuanya salah ya. Ibu mau dua anaknya membantu untuk menyampaikan alasannya nih kenapa memilih salah. Ada yang mau menyampaikan? Saya Ibu. Oke, Mbak Ninda dan juga Mbak Kalia. Mungkin Mbak Ninda terlebih dahulu, boleh Mbak Ninda? Saya menjawab salah itu karena soalnya agak ribet Ibu kalau cuma internal hiring. Nanti yang lain pada iri atau kayak ada iri-irian itu namanya apa ya? Cemburu ya? Iya cemburu. Kalau Bagus. rumahnya sendiri tiba-tiba dipromosiin jadi atasan gitu. Bagus ya Mbak Ninda, berarti belajar beneran nih Mbak Ninda selalu ya? Iya. Iya, oke. Selanjutnya Mbak Kalia, boleh nih disampaikan alasannya? Kalau menurut saya salah, karena kalau kita butuh orang yang ahli banget itu atau tahu posisinya yang spesifik itu belum tentu ada orang di kantor kita yang kemampuannya itu sesuai. Oke, baik. Dua-duanya benar, walaupun alasannya salah, dua-duanya benar ya. Jadi, mengapa metode pencarian kandidat secara internal itu tidak lebih unggul daripada metode eksternal? Karena dua-duanya ini sama unggulnya jika diposisikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, untuk memakai metode eksternal dan internal itu lagi-lagi harus diperhatikan kebutuhan perusahaannya, begitu ya. Teman-teman, menarik yang disampaikan Mbak Ninda Deji untuk resiko kecemburuan gitu ya. Nah itu bisa saja terjadi jika prosesnya itu tidak transparan begitu. Nah untuk Mbak Kalia ini juga benar banget. Ketika di suatu perusahaan itu tidak ada staf yang keahliannya memang mumpuni, maka bisa dilakukan dengan metode eksternal begitu. Oke, karena semuanya sudah belajar ya, hari ini kita hanya recall mengenai materi tahapan dan juga sumber rekrutmen saja. Nah, dalam tahapan rekrutmen teman-teman ada 6 tahapan ya. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan posisi. Nah, ini dimulai dengan mengidentifikasi posisi yang kosong dan juga yang dibutuhkan perusahaan. Nah, biasanya itu mengidentifikasi pula jenis pekerjaan dan juga pergantian karyawan yang ada di perusahaan itu ada atau tidak. Nah, selanjutnya ini perencanaan rekrutmen, yaitu merancang job description, perencanaan waktu rekrutmen dan jenis seleksi yang akan digunakan. Jadi setelah mengidentifikasi, kita akan membuat job description-nya. Ini materi minggu lalu ya teman-teman mengenai analisis jabatan kan, menghasilkan dua yakni job description dan juga job specification. Oke, benar masih ingat ya teman-teman. Oke, setelah perencanaan rekrutmen kita lanjut menjadi pencarian kandidat. Nah ini berkaitan dengan sumber rekrutmen dari internal dan juga eksternal. Lagi-lagi pemilihan pencarian kandidat metode internal dan eksternal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau internal itu contohnya seperti referensi staff, referensi teman dan juga internal hiring. Nah kalau eksternal itu contohnya seperti pasang iklan di media sosial, terus job fair. Teman-teman tahu job fair ya? Tahu, oke. Selanjutnya ada proses seleksi. Nah seleksi ini ada 3 teman-teman. Yang pertama administrasi, lalu tes tertulis dan juga wawancara. Nah biasanya ini tuh perusahaan seperti BUMN ini 3-tiganya semuanya dianut begitu ya. Lalu ada pun pemilihan kandidat dan penawaran kerja. Nah, setelah proses seleksi, ketika kriterianya sudah mumpuni dan dipilih, itu bisa dilanjut dengan penawaran kerja dulu. Ketika sudah deal dua-duanya, bisa dilanjut dengan pembuatan dan penandatanganan kontrak. Nah, apakah sampai di situ saja teman-teman?
tidak ya, ada satu tahapan lagi yaitu onboarding. Nah, ketika karyawan sudah diterima, itu ada lagi satu tahapan yaitu membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja. Nah, ini salah satu berkaitan dengan salah satu materi kita minggu lalu, yaitu perkembangan, ya, strategi perkembangan sumber daya manusia, yaitu mentoring, pelatihan awal, gitu-gitu ya. Oke, teman-teman boleh fokus lagi. Tepuk satu. Oke, Mbak Isan agak ngantuk nih kayaknya ya. Tepuk dua. Oke, udah fokus lagi. Oke, di sini karena di pertemuan sebelumnya Ibu sudah bertanya kepada Mbak Syifa dan yang lain-lain. Nah, Ibu ingat banget nih ketika Ibu bertanya ke teman-teman ketika di masa depan ingin menjadi apa gitu. Nah, Mbak Syifa itu kemarin menjawab sekretaris. Nah, Mbak Syifa ini ingin menjadi sekretaris ya teman-teman. Nah, ini ceritanya Mbak Syifa sudah lulus kuliah nih dan punya keahlian di bidang sekretaris. Makanya beliau mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Makanya Mbak Syifa ini datang ke job fair dan benar-benar bersama pencari kerja lainnya begitu. Nah, setelah mencari-cari Mbak Syifa ini akhirnya menemukan satu perusahaan yang sesuai dengan apa yang dicari Mbak Syifa gitu. Makanya Mbak Syifa apply nih, kirim CV, terus kirim lamaran gitu. Nah, kira-kira teman-teman, perusahaan yang dilamar Mbak Syifa ini sedang melakukan tahap rekrutmen apa nih kira-kira teman-teman? Tahap rekrutmen pencarian kandidat. Iya, benar banget, pencarian kandidat ya teman-teman. Oke, berarti teman-teman sudah paham mengenai tahapan rekrutmennya. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum ada ya? Belum. Oke, kita lanjut ke berkelompok. Nah, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok mungkin Mbak Mufi bisa pindah ke sini dulu ya, supaya lebih seimbang gitu. Nah, kelompok kiri Ibu, kelompok 1, yang kanan kelompok 2 ya. Ibu akan membagikan lembaran LKPD ya. Setelah itu teman-teman bisa berdiskusi untuk memecahkan kasus yang ada di LKPD dan juga merumuskan solusinya. Nah, nanti di akhir silakan teman-teman memilih temannya untuk menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya, gitu ya. Paham teman-teman? Oke, Ibu akan langsung bagikan LKPD-nya. Waktu diskusinya hanya 2 menit ya teman-teman, tolong dimaksimalkan untuk diskusinya selama 2 menit ini. Ibu mulai, silahkan berdiskusi. Nah, teman-teman ada kesulitan? Santun. Nanti terus nanti gimana, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Berlanjut. Mbak Mufi Masih berdiskusi. Gimana kelompok 2? Ada yang Mbak Syifa mungkin ada kesulitan? Lebih dua saya tanyakan kepadanya. Kamu kemarin ini ya menang lomba ini ya Mbak Isan? Lomba poster ya? Oh, iya. Masya Allah. Poster apa itu? Asik. Rally dong. Mungkin boleh dilanjut lagi diskusinya. Aman ya teman-teman?
terakhir, teman-teman. Silahkan dimaksimalkan ini. Yang akan meledak bomnya. Belum. Oke, udah habis zaman malah dia soalnya bro. Mohon maaf. Sudah siap kelompok 1 untuk presentasi? Sudah Ibu. Siapa yang akan maju, Mbak? Saya Oke, boleh ya langsung. Baik, sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, untuk permasalahan di sini kami menemukan bahwa permasalahan utama pada kasus tersebut adalah Pak Rudi melewati tahapan perencanaan rekrutmen. Ia belum sepenuhnya menyusun job description, belum menetapkan kualifikasi kandidat, dan juga belum menentukan tahapan seleksi, serta belum merincikan anggaran dan jadwal rekrutmen. Lalu untuk masalah yang kedua, yakni tentang dampak bagi perusahaan jika masalah tersebut tidak segera diatasi, adalah pelamar yang masuk tidak relevan dengan kebutuhan, penilaian kandidat menjadi subjektif atau tidak terstandar, serta meningkatkan resiko keluar masuk karyawan dan menghambat operasional cabang baru. Lalu solusi atau langkah perencanaan yang harusnya dilakukan oleh Pak Rudi adalah yang pertama menyusun job description atau tugas dan kualifikasi, selanjutnya merancang tahapan seleksi yakni administrasi, tes, dan wawancara, serta menetapkan jadwal dan anggaran agar proses lebih terarah. Mungkin itu saja dari kelompok 1, mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi. Jika waktu Pak Rudi sangat sempit untuk membuka cabang baru, tahapan seleksi mana yang menurut kalian wajib ada? Dan tahapan mana yang bisa dilewati tanpa merusak kualitas karyawan? Jelaskan alasannya. Baik, dalam kondisi darurat, seleksi administrasi atau seleksi berkas dan wawancara atau interaksi langsung adalah yang wajib ada. Administrasi untuk memastikan kualifikasi dasar terpenuhi, dan wawancara untuk melihat kepribadian, sikap atau attitude. Tahap yang bisa disederhanakan adalah tes tertulis yang terlalu panjang atau rumit, cukup diganti dengan tes praktis singkat dan observasi pada saat bekerja selama masa percobaan. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1, teman-teman. Bagus sekali ya jawabannya. Itu lanjutannya kelompok 2. Ada yang ingin maju? Oke, Mbak Kalia ya, silakan Mbak Kalia. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Izin untuk mewakili dari kelompok 2 hasil diskusi kami. Yang pertama, apa masalah yang berpotensi muncul dari masalah tersebut? Nah, dari sisi internal, keraguan kompetensi kepemimpinan kandidat. Dari sisi eksternal itu ada resiko kekosongan jabatan di pusat dan di cabang karena belum ada rencana rekrutmen yang matang. Yang kedua, apa dampak bagi perusahaan jika masalah tersebut tidak segera diatasi? Nah, terjadi penumpukan beban kerja, pelayanan pelanggan terganggu, penurunan pendapatan, dan ketidaksiapan karyawan baru yang direkrut secara tergesa-gesa. Kemudian yang terakhir itu strategi rekrutmen eksternal, apa yang paling tepat digunakan? Nah, jelaskan alasannya. Nah, menurut kami yang paling tepat itu iklan media sosial dan referensi karyawan. Alasannya metode ini murah, cepat, dan efektif untuk menjangkau kandidat lokal di Bandung bagi posisi yang tidak memerlukan kualifikasi yang tinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok 1 bisa bertanya pada panitia. Izin bertanya, tadi kan kelompok 2 menyarankan menggunakan referensi karyawan atau referral. Bagaimana cara Pak Rudi ini bisa memastikan bahwa referensi yang diberikan oleh staf lama benar-benar jujur dan objektif, bukan sekedar membantu teman mereka sendiri yang mungkin tidak mempunyai kompetensi di bidang tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya.
Menurut kami, Pak Rudi itu tidak boleh langsung menerima kandidat hasil referensi. Karyawan yang merekomendasi itu harus bertanggung jawab atas kualitas temannya, dan kandidat tetap harus melalui tahapan seleksi yang sama, seleksi wawancara dan tes praktik. Pak Rudi juga harus menegaskan kepada staf lama bahwa jika teman yang kamu bawa tidak kompeten, itu akan berdampak pada performa tim kalian sendiri. Hal ini biasanya membuat karyawan lebih hati-hati dalam menentukan rekomendasi. Ya. Jawab Mbak Yana. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kasus Pak Rudi ini memang cukup menarik teman-teman. Jadi Pak Rudi ini melewatkan beberapa tahapan rekrutmen ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Eliana tadi ya. Jadi memang tahapan rekrutmen itu bisa tidak menghasilkan output yang baik, tidak menerapkan prinsip the right man and the right place jika tahapannya ada yang tidak dilaksanakan gitu ya. Bahkan bisa berpengaruh pada operasional perusahaan gitu. Bahkan bisa jadi rugi waktu, rugi biaya, dan juga mengganggu operasional perusahaan gitu. Oke, menarik juga pertanyaan dari Mbak Nana kepada Mbak Kalia tadi. Jawabannya juga cukup baik. Bahwasanya referensi dari teman itu tetap harus diseleksi menggunakan tahapan yang sama, yaitu seleksi administrasi, tes tertulis, dan juga tes wawancara. Nah, untuk mempertanggungjawabkan rekomendasi dari teman tersebut, memang orang yang mau rekomendasikan harus merasa bertanggung jawab, karena emang itu bertambah pada performatifnya, bahkan harga dirinya. Misalnya kita merekomendasikan teman nih, tapi ternyata temannya nggak kompeten, kan yang malu juga kita sendiri gitu ya. Oke. Teman-teman, lanjut untuk mengukur pemahaman kalian pada materi pembelajaran hari ini, boleh teman-teman dibantu untuk scan post test pada hari ini. Bisa langsung di scan dan langsung dikerjakan ya teman-teman. Jika ada yang merasa kesulitan bisa bilang ya, dulu ya. Kesulitan ya? Kalau tidak bisa langsung dikirim ya. Mungkin ya. Oke, di sini sudah ada 6 siswa yang mengirim. Ada lagi yang belum mengirim? Teman-teman, di sini sudah kita lihat beberapa sudah menjawab benar semua ya. Hanya ada 2 anak yang menjawab salah di soal nomor 2 gitu ya. Oke, di sini menunjukkan bahwasanya teman-teman semua sudah cukup paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Maka bisa disimpulkan bahwasanya tujuan pembelajaran hari ini sudah bisa tercapai. Terima kasih yang sudah memperhatikan ya. Mungkin bisa applause buat kita semua ya. Oke, lanjut lagi. Ke kesimpulan. Nah, teman-teman mungkin boleh nih dibantu salah satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Hai, Bu. Oke, boleh Mas. Ya. Jadi hari ini kita sedang belajar mengenai rekrutmen. Rekrutmen sendiri itu adalah sebuah proses strategis yang wajib direncanakan melalui 6 tahapan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian dengan adanya rekrutmen, perusahaan dapat mendapatkan individu yang tepat sesuai bidang yang dituju. Baik, terima kasih ya Mbak Anissa Indah. Jadi benar banget apa yang disimpulkan oleh Mbak Anissa Indah. Mbak Anissa Indah ya benar ya. Hari ini bahwasanya hari ini kita sudah mempelajari tentang rekrutmen, proses rekrutmen pegawai. Nah, ada 6 tahapan yang harus dilalui agar bisa menyaring tenaga kerja yang sesuai dengan
spesifikasi dan kebutuhan perusahaan gitu ya. Ada juga 2 sumber rekrutmen yaitu internal dan eksternal. Apa teman-teman? Internal dan eksternal. Benar banget ya. Jadi semua tahapan dan sumber itu harus diperhatikan, dimatangkan lagi agar bisa meraih output yang sesuai dengan perusahaan. Nah, terakhir refleksi. Nah, kira-kira hari ini apa nih satu hal yang paling penting yang bisa teman-teman dapatkan pada hari ini? Mungkin ada yang ingin jawab? Saya tuh Oke, Mbak Raya, boleh? untuk yang paling penting yang saya dapatkan hari ini adalah proses rekrutmen harus ada proses perencanaan yang matang, jadi bukan hanya asal pilih orang saja. Benar banget ya. Harus melalui 6 tahapan tadi ya. Ya, yang kedua, adakah tahapan rekrutmen yang menurut teman-teman masih membingungkan? Saya dulu. Jadi menurut saya tahapan rekrutmen yang masih membingungkan adalah kapan kita harus menggunakan internal hiring dan juga external searching. Oh, berarti Mbak Liana masih bingung ya antara penerapan metode internalnya sama eksternal. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan ulas sedikit lagi di pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih Mbak Liana dan juga Mbak Raya yang sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Untuk materi selanjutnya yakni mengenai penilaian kinerja pegawai. Nah, teman-teman, nanti malam Ibu kirimkan modulnya. Jangan lupa belajar lagi, dipahami karena besok sebelum materi kita akan ada post test lagi, gitu ya. Nah, terakhir tetap semangat, jangan lupa belajar karena semakin banyak belajar semakin banyak apa yang akan kita ketahui, gitu ya. Nah, tetap semangat, jadi versi baik diri kalian, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiga saja. Iya Bu. Oh iya Bu, semangat sekali. Bagus banget ya. Yang sampai 3 ini hidup. Ya artinya ada yang mengajar itu ngomong tapi sebenarnya nggak hidup. Kalau ini 3-3-nya alhamdulillah hidup, udah nyatu, sudah lepas gitu loh ya. Sudah lepas kita ngajari, nggak ada beban, pokoknya ngomongnya tuh lepas gitu ya kan. Pecahan kelima yang alhamdulillah bagus. Nah harapan saya besok yang minggu depan lebih bagus.